Mbak Rani, mereka ini bisa dibilang semifinalis. Dari puluhan, akhirnya aku saling menjadi 24. Dan tadi seharian mereka sudah menjalankan beberapa aktivitas. Ada photoshoot buat profile, terus ada psikotes, terus ada bisa dibilang private interview sama aku. Semoga pesertanya sampai saya umumkan hari Selasa tetap 24. Semoga. Saya sudah memutuskan, tapi hasil dari psikotesnya belum keluar. Jadi yang saya bilang kepada kalian semuanya, saya tidak mau beli kucing dalam karung. Jadi siapa yang berada di sekitaran saya adalah memang dia sudah siap berjuang dan sudah siap mendapatkan mahkota. Semuanya deserve to win. Ya, ingat ya, semuanya deserve to win. Nggak ada satu dari lainnya yang saya anak emaskan. Ya, kompetisi saya adalah kompetisi yang tidak perlu dibayar. Karena saya punya hotel nih. Ya, kan ini yang punya. Biasa kalau adik kan suka ngakuin harta kakak aja ya. Jadi saya buat yayasan ini, saya pengen memberikan fasilitas, pengen memberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan Indonesia untuk bisa berprestasi di tingkat internasional. Menaklukkan nasional buat saya sangat mudah. Saya bisa bikin kalian terkenal dalam hitungan hari. Tapi untuk mendapatkan hasil internasional, kita perlu ekstra lagi. Kalian pernah lihat kalau di Indonesia orang mau terkenal gampang, tinggal viral terkenal. Tapi sesuatu yang viral itu umurnya nggak akan pernah panjang. Saya kepingin wanita-wanita di sekitaran saya, mereka bisa terkenal, mereka bisa berdiri di atas kakinya sendiri, mereka punya value, mereka punya kualitas. Jadi itu yang saya inginkan. Jadi kalian di sini 24 orang, 24-24-nya punya kualitas. Jadi jangan pernah minder dengan yang ada di sebelah kiri kamu, jangan pernah minder dengan ada yang sebelah kanan kamu. Karena di mata saya kalian semuanya sama. Ya, that's what I can say. Tidak ada perempuan yang dilahirkan gak cantik, badannya gak bagus, gak ada. Tapi kalau di saya memang saya membutuhkan kesempurnaan. Karena kita akan bersaing di dunia luar. Di luar itu, kenapa saya pengen queen saya itu bentuknya sempurna? Andina, Aura, Nadia, Olivia, Nadia Purwoko, mereka yang sudah berlaga di tingkat internasional. Kalau kalian modalnya nggak cukup, kalian harus bersanding dengan queen-queen dunia, kalian pasti jiper. Ganti bajunya ngumpet, benerin dulu sumpalan pantatnya, benerin dulu sumpalan ininya, benerin dulu sumpalan itunya, karena gak pede. Kalau queen mega bintang, mau ganti baju di mana aja buka aja udah. Karena kita ready, because we are ready. Jadi kita nih Queen Indonesia udah bukan geng-geng sama queen-queen lain. Queen Indonesia kalau udah duduk mengintimidasi. Karena saya orangnya sangat mengintimidasi. Jadi siapa yang keluar, siapa yang siap menjadi pemenang, berarti kesempatan itu milik kalian. Siapa pernah menyangka Andina Juli, anak petani karet, dari Palembang ke rumahnya aja 3 jam atau 4 jam, jauh sekali. Tapi sekarang bisa ada mahkota di kepalanya. Dia bisa mendapatkan posisi di, tepuk tangan dulu dong. Bisa mendapatkan third runner up. Second runner up di Miss Grand International. Semua itu nggak ada yang kebetulan. Saya selalu bilang sama Andina, Din, percaya sama takdir yang bagus yang Tuhan sudah titipkan ke kamu.
bapaknya petani, ibu rumah tangga, atap rumahnya bedeng, gerah banget dalam rumahnya. Kalau hujan bocor, jadi harus pindah-pindah kamar. Tapi di tingkat dunia, orang nggak tahu tinggal di kampung, segala rupa orang nggak ada yang pernah tahu ya Dina. Jadi apa yang mereka lihat adalah Dina yang sekarang. Jadi yang saya ingin sampaikan kepada kalian adalah forget your past. Sesekali ingat boleh, buat kita remind, kita nggak gede kepala, kita nggak tinggi kepala. Tapi once kita sudah ada di satu posisi, kita harus berada di situ. Jangan kalian pikir kalau orang yang bentuknya sempurna banget, pasti hidupnya sempurna, enggak. Pasti ada kelemahannya, sama seperti kalian. Tapi kalau menurut aku, jangan kasih lihat kelemahan itu di depan orang. Orang nggak perlu tahu. Jadi kalau di depan orang banyak, ya tunjukkanlah semua kemampuan kamu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, restoran ini namanya Handi. Jadi di Hotel Meridian Jakarta ini kita punya beberapa restoran yang nanti kalau kalian nginep di sini dari tanggal 28 sampai tanggal 8 kita bakal keliling, kita akan coba-coba. Jadi di bawah itu ada Brasserie Cafe, itu buat buffet. Kita punya Nonama, makanan Jepang. Kita punya Handi, makanan India. Di bawah ada Arnavura, kita makan makanan Middle East. Jadi yang namanya Queen Mega Bintang itu harus bisa makan segalanya. Aduh, makan ini gak suka, makan ini gak suka. Mampus lah kau. Ya, semakin kalian gak suka, semakin kalian gak bisa makan, semakin gue jejelin. Makan gak lo? Ya, apalagi kalau misalnya kita kompetisi di tingkat internasional, kalau kita, oh I'm this, I cannot eat this, I cannot this eat, itu panitia juga bete. Karena apa? Mereka jadi fokus ke kalian, oh nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, nggak bisa makan, repot. Ya, jadi nanti kita kompetisi di sini, semua jenis makanan yang ada di sini kita cobain. Ya, jadi sebelumnya aku mau tanya, nyaman nggak ada di sini? Nyaman ya. Jadi mereka belum nginep di sini Mbak, karena setelah ini mereka pulang. Dan mereka aku berikan kesempatan untuk bisa berbenah diri, mereka bisa mempersiapkan lagi sehingga di saat kalian nyampe ke sini, kalian sudah benar-benar siap. Oke? Dan sekarang saya mau Nadia, Olive, Aura, Nadia Purwoko di belakang aku dong sini. Jadi ini semua kakak-kakak kalian yang ada di sini, walaupun mungkin usianya seusia kalian, tapi kakak-kakak yang ada di sini adalah mereka yang sudah berpengalaman. Kalian bisa follow Instagramnya Nadia Chua, bisa follow Instagramnya Nadia Purwoko, bisa follow Instagramnya Olivia Tan, harus follow juga Andina Julie, Aura Karisma. Banyak anak, banyak rezeki ya say, kadang pusing gitu. Jadi anything you want to ask, anything you want to know, silakan aja. Ya, jadi nanti Kak Nadia, Kak Aura, Kak Andina nanti bakal ada kelas sharing bareng mereka. Jadi mereka bakal kasih juga insight-insight pengalaman-pengalaman mereka selama ada di kompetisi. Kita ke periode pertama ya. Jadi ini aku mau cerita sedikit. Lahirnya Aura Karisma itu bareng sama lahirnya Nadia Chua. Jadi kita waktu itu buat namanya Miss Grand Indonesia. Pas lagi mau buat pandemi, akhirnya kita lagi syuting, akhirnya nggak jadi. Tapi kita ketemu lagi langsung final, ya. Keluarlah Aura Karisma. Dari Aura berkompetisi sampai sekarang, apa yang mau dibagikan untuk semua calon finalis Aura? Dari aku sih selalu menjadi diri sendiri, be authentic, be real, and be honest. Karena sincerely dari dalam hati kamu itu terasa sampai di organisasi.
Karena organisasi ini tuh bukan hanya yayasan, tapi juga sebagai keluarga, sebagai tempat kamu berlabuh, sebagai tempat kamu berjuang bareng. Jadi memang apa yang ada dalam diri kamu, you have to be honest di situ. Jangan ada yang disembunyikan, karena keterbukaan adalah sebuah kunci dari komunikasi juga. Gitu. So good luck to all the queens here, and I wish you all the best. Dulu waktu zamannya Aura kompetisi lebih sulit lagi karena waktu ke Bangkok ada di dalam ruangan di kamar, nggak boleh kemana-mana. Waktu itu karantina, Mbak. Mereka 15 hari karantina, 15 hari di kamar sampai gila. Jadi setiap berapa hari kita semua di yayasan stres karena Aura ini harus PCR. Jadi setiap melewati 5 hari ngelewatin PCR sampai akhirnya bisa berkompetisi. Jadi Aura punya cerita sendiri sampai akhirnya ada mahkota di kepala dia. Tepuk tangan untuk Aura. Nadia Purwoko ini juga unik nih. Nadia Purwoko unik. Jadi dulu aku pernah ngebantuin Bunga Jelita. Ada yang tahu Bunga Jelita? Nah, Bunga Jelita waktu itu karena memang menjadi model saya dari dia kecil sampai akhirnya dia kemarin ikut salah satu pemilihan. Lalu akhirnya saya juga menangani kostumnya, membantu dia untuk berangkat ke ajang lain, ya. Tapi karena waktu itu dia unplaced, aku terpukul banget gitu, ya kan? Aku terpukul banget pada waktu dia unplaced. Akhirnya aku sempat mundur dari pageant. Aku nggak mau kenal lagi pageant. Aku unfollow semua portal-portal pageant, orang-orang yang ada di pageant semuanya aku unfollow karena aku udah nggak mau sama sekali. Terus udah gitu adalah yayasan baru megang Nadia Purwoko. Lalu yayasan tersebut meminta aku untuk jadi penasehat di situ dan akhirnya aku menangani Nadia Purwoko. Pada waktu Nadia Purwoko lomba, dakdikdukser rasanya karena takut unplace itu terulang lagi. Karena aku bilang sama Mbak Medi, kebetulan aku di sana dikirim jadi juri. Aku bilang sama Mbak Medi, Mei kalau sampai Nadia ini nggak masuk, kayaknya gue nggak balik deh ke Indonesia. Katanya gue kayak nggak sanggup gitu kalau kata Krisdayanti. Jadi akhirnya pada waktu itu Nadia kompetisi di Myanmar dan Nadia dapat second, jadi kurang-kurangin, dapat second runner up. Walaupun dia bukan anak kandungku, tapi aku juga merawat dia dari kemarin sampai hari ini dengan baik. Nadia mau, sekarang Nadia ini bekerja sebagai lawyer, ya, sebagai lawyer di salah satu perusahaan. Nadia mau share apa dengan semuanya? Thank you Kak Ivan. Iya, jadi aku itu bukan anak kandungnya Kak Ivan sih. Tapi tenang aja, semua akan dirawat layaknya anak kandung gitu. Karena menurut aku Kak Ivan tuh kalau udah memilih kita, dia bakal all out gitu. So in terms of choosing the right pageant for you, menurut aku kalian udah memilih keputusan yang tepat ya. Karena Kak Ivan benar-benar mencurahkan segalanya buat kalian, all out. Aku inget banget pas packing untuk ke Myanmar, semuanya dipikirin. Dari hal-hal kecil untuk kayak sanitary products itu juga disediain sampai gaun-gaun, all out semuanya. Dia benar-benar nomor satu support aku selama aku di Myanmar. And pesan buat kalian semua, just enjoy the ride. Ini bakal jadi kesempatan satu-satunya di hidup kalian. Jangan sia-siakan. Kalian juga harus all out karena di sini semua timnya juga all out gitu. Make the most of it dan keluarin yang semua kalian punya. And just be yourself and enjoy it. Itu aja. Nadia Chua, dia waktu itu ikut, rambutnya panjang. Menurut aku nggak ada daya tariknya sama sekali. Mau jadi nutritionist, bla 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 bla. Akhirnya satu kesempatan ada ajang kompetisi internasional baru, namanya Miss Face of Humanity. Pada waktu itu Ayah Dardo bilang, oke, kirim aja Nadia. Pada saat itu aku langsung bilang, Nadia kalau rambutnya panjang lu bakal jadi cici biasa, kata gue. Gak akan ada sesuatu yang wow, gak akan ada sesuatu yang spektak. Lalu persiapan langsung aku potong rambutnya sependek-pendeknya. Lahirlah dia sekarang dan dia menjadi pemenang Miss Face of Humanity. Jadi selain juara pertama yang akan keluar menjadi Miss Grand Indonesia dan berkompetisi di Miss Grand Indonesia, nanti
Top 5, salah satu dari kalian juga akan ada yang berangkat ke Miss Face of Humanity. Tapi nanti yang milih bukan saya, di antara top 5 itu yang milih adalah Nadia. Jadi Nadia yang bakal coaching supaya mahkota ini nggak pulang lagi ke Kanada. Jadi mahkota ini harus terus ada di Jakarta. Ya, Nadia, what do you want to say? Thank you for this opportunity to get to know all of you. I am appreciating all your effort here. Terus kita dari Yayasan Dunia Mega Bintang akan membantu kalian semua to be the best version of yourself. Jadi kerahkan semua yang mau kalian kembangkan, apa yang mau kalian tanyakan ke kita. Terus all up, everything here. Semoga may the best win. Aku berharap bisa kerjasama dengan kalian dalam waktu yang lama. Thank you. Nih, ada lagi. Kata dia namanya Olivia Etten, ya. Tapi aku ganti menjadi Olivia Tan. Ya. Jadi saya percaya bahwa kita yang bekerja di atas panggung itu harus ada nama panggung. Kenapa? Dan kenapa kamu tadi ketemu saya di ruangan terus aku tanya namanya siapa? Namanya siapa? Karena nama di saat kita perkenalan di bumi sama perkenalan di atas panggung itu berbeda. Karena apa yang kalian sampaikan di atas panggung itu bentuk mukanya itu juga harus bagus. Karena ujung nama, tengah nama itu mempengaruhi bentuk wajah kamu. Coba kamu opening number pakai Olivia Etten. Ya udah lupa deh. Olivia Aten. Aten dengan Aten. Sekarang jadi Olivia Tan. Tancepin. Jadi itu yang saya maksud, bahwa bukan saya mau semena-mena merubah nama, tapi nama di atas panggung itu mempengaruhi bagaimana cara kalian pronounce your name. Oke. Olivia ini baru juga kemarin pulang dari Vietnam. Walaupun saya belum memutuskan untuk mengambil lisensi Miss Charm, tapi memang saya dari awal lihat dia, saya feeling untuk bisa menangani Olivia. Aku bilang target aku top 3. Akhirnya dijawab sama Tuhan, pulang bawa top 3. Ya, apa yang mau kamu share, Olivia? Thank you Kak Ibu, and thank you all the queens for this opportunity. Aku mungkin cuma bakal tambahin tadi yang Ibu udah sempat ceritain ya. Kalau di sini tim juga bakal out, segala perikilan itu akan dipersiapkan. Gak hanya baju, gak hanya aksesoris, semuanya gitu. Jadi please, for you all who wants to compete here and also attending the event here, please show your grateful heart, because it shows, it really shows, and try to have fun with all of the schedule, and then bring the best out of yourself. Nanti kalau mau sharing tentang social media juga boleh tanya-tanya sama aku, karena social media itu very important nanti ke depannya, di saat dimana kalian mau berlomba internasional, baik nasional juga, itu nggak akan dipertanyakan juri lagi who are you, but rather to confirming what you are actually doing on your social media. Jadi nanti tanya-tanya aja, pokoknya kita bakal all out buat kalian, dan kalian just enjoy the ride and all out juga. Oke. Okay. Last but not least, ini queen aku. Mahkota ini akan diteruskan ke kalian. Ya, mahkota ini akan diestafetkan, dan saya juga saat ini sedang merancang 4 mahkota baru. Jadi top 5 semuanya pakai mahkota. Andina, masa kamu udah mau habis ya? Ini di depan kamu, ini adalah calon generasi penerus. Apa yang Andina mau sampaikan kepada mereka? Oke, sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang di keluarga Cemara ini. Dan aku sebenarnya senang banget sih Kak, banyak banget di sini dari anak-anak daerah yang mau mengupdate diri, dan yang paling penting sih sebenarnya kayak aku ngerasa senang banyak banget
generasi-generasi muda yang sudah berani men-show up dirinya untuk mengikuti beberapa kontes kecantikan di Indonesia, salah satunya Miss Mega Bintang ini. Dan aku cuma mau ngingetin buat kalian untuk mengikuti kompetisi. Poin adalah following the rules of the competition, karena itu hal yang paling penting. Mungkin perintilan sudah dijelaskan sama kakak-kakak saya di sini. Enjoy, yang paling penting enjoy. Dan satu, menurut aku kata Kak Ivan, paling the best. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ibu Rani ada boleh sampaikan? Cukup? Oke, jadi aku mau ada kejutan juga kepada kalian semuanya. Jadi Ibu Rani kebetulan juga memiliki sebuah universitas, yaitu Universitas Mercu Buana. Ini saya baru terinspirasi, saya belum ngomong sama Ibu Rani. Jadi Bu, tadi aku sempat ada di interview. Jadi ada beberapa calon finalis aku di sini yang belum sempat melanjutkan kuliah. Jadi saya akan mengupayakan kepada Ibu Rani, nanti yang masuk ke top 5 akan mendapatkan beasiswa dari Mercu Buana. Jadi buat kalian yang mungkin sebelumnya tidak sanggup melanjutkan kuliah, insya Allah kalian bisa bersekolah di Mercu Buana. Karena Andina juga punya mimpi pengen sekolah, karena kedua orang tuanya tidak bisa menyalahkan beliau. Beliau akhirnya menjadi seorang model di Palembang dan mendaftarkan sekolah dan akhirnya sekolah. Lalu Andina juga sampai saat ini mendapatkan beasiswa sampai S2. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Ya, saya hanya bisa menjadi jembatan untuk kalian semuanya. Jadi silakan kalian atur langkah kalian. Kalau kalian perlu melompat, kalian bisa melompat. Kalau kalian bisa terbang, kalian terbanglah. Jadi kami di yayasan hanya bisa menjadi jembatan. Hasilnya seperti apa ada di kaki dan tangan kalian semuanya. Mungkin itu aja karena chefnya sudah ngasih kode bahwa makanan sudah matang. Ya, jadi kita akan segera bisa menikmati hidangan makan malam dari Handi. Jadi menu-menu yang ada yang bisa kalian coba pada malam hari ini semuanya menu-menu pilihan, yang mana ini merupakan menu-menu pilihan yang aku suka juga, ya. Oke, selamat menikmati makan malam dan selama jalannya makan malam kita akan dihibur oleh Deo Entertainment. Baik, tepuk tangan lagi dong untuk performer queen yang sudah hadir. Silakan untuk kembali menempati kursi yang sudah dipersiapkan. Dan untuk menikmati makan malam ini, saya akan ditemani oleh Chef Aswanma. Chef, dan welcome. Yes, Chef Aswani nantinya akan menjelaskan misalnya the specialty of the dinner kita pada malam ini. Silakan. Good evening, everyone, especially for Ibu Rani and Mr. Gunawan and everyone. I hope you like our Indian food. Basically, our Indian food is street level food, and try for some spices, yes, and basically for butter chicken. Mr. Ivan Gunawan like this one, and with cheese naan. Yeah. I hope you like and enjoy the food. Thank you very much. Thank you, Chef. Thank you for the 2 minutes. Baik, jadi ada makanan spesial malam hari ini adalah butter chicken yang menjadi makanan favorit dari Kaivan. Setiap ke Lemeradian pasti selalu pesennya butter chicken. Teman-teman akan menikmati dan selamat malam, selamat menikmati hidangan dari Handi.